warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan produk Zur Cookies ingin mempresentasikan hasil analisis SWOT dan STP dan juga hasil pembahasan tiap divisi kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Fauzan, Andi Rizky, Cikita Salsa, Edith Windy, Fajar Surya, Haikal Disahid, Melisa Lutfi, Samsinar, dan Tasya Dwi. Analisis SWOT dan STP. Dari strength atau kekuatan terdiri dari memiliki varian vegan cookies, SDM-nya banyak, channelnya bervariasi, pengiriman dari kota yang sama, produk homemade, pengemasan produk yang trendy, menarik, rapi, dengan tetap menjaga kualitas produk. Lalu weakness atau kelemahannya terdiri dari keterbatasan modal, tidak bisa diakses oleh konsumen dari luar kota, stok produk tidak menentu, dan tidak memiliki jangka waktu kadaluarsa yang panjang. Lalu opportunity atau peluangnya yaitu peluang pasar kue kering Indonesia besar. Memakai aplikasi online seperti Shopee dan IG untuk pemasaran dan penjualan. Perayaan Hari Raya Agama. Peminat dari berbagai kalangan. Dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Lalu dari threats atau ancamannya adalah banyaknya pesaing. Sejumlah produk yang dipasarkan lebih awet karena penggunaan pengawet. Isu-isu tentang pengemasan yang tidak higienis, persepsi masyarakat terhadap harga, selera konsumen sulit diprediksi, dan produk mudah ditiru. Lalu selanjutnya ada analisis STP, segmenting. Yang pertama dari sektor demografik, yang pertama ada usia, itu menjangkau kalangan usia anak-anak hingga kalangan dewasa. Lalu dari segi gender, ditujukan untuk perempuan maupun laki-laki, serta dari segi pendapatan, produk cookies ini dapat dibeli oleh kalangan menengah ke atas. Lalu dari segi agama, dapat dikonsumsi oleh setiap penganut agama apapun, dikarenakan kami menggunakan bahan-bahan yang halal. Lalu dari segi pendidikan, ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan. Lalu dari segi geografik, pertama menjangkau wilayah Jabodetabek. Lalu dari psikografik, menyasar konsumen dengan gaya hidup sehat, dikarenakan masyarakat sekarang sudah mulai menerapkan gaya hidup sehat. Lalu dari behavioral, yang pertama memasarkan dengan target, yaitu orang-orang yang ingin mengkonsumsi cemilan, namun dalam proses diet. Dengan bahan yang ditawarkan akan berguna untuk mereka. Lalu memasarkan dengan target, yaitu kebanyakan konsumen cenderung membeli produk secara online. Untuk itu, kami menjualnya melalui marketplace. Lalu memasarkan dengan target konsumen yang tidak memiliki banyak waktu di segala aktivitasnya, karena cookies ini bisa dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada targeting. Targeting sendiri itu adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mulai yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, target pasar itu dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. Targeting Zur Cookies sendiri itu targetnya masyarakat yang suka mengonsumsi makanan manis dan masyarakat yang peduli akan kesehatan atau gaya hidup sehat. Nah, kami menargetkan produk untuk berbagai kalangan usia, gender maupun profesi. Selain itu, kami juga memfokuskan pada kalangan masyarakat menengah ke atas dengan menjual produk pada kisaran harga 15.000 sampai 40.000. Nah, ini analisis dari positioning-nya. Di sini kita menggunakan vegan, non-vegan, manis, dan gurih. Untuk analisisnya itu ada GMC, Bakery Ardina, Cookies Palace, Tombstone Cookies, Kumo Cake, Le Dessert, Miss Patisserie, Cookies Jakarta, 5 patisserie, Artisan Society. Nah, untuk yang
Zenzi itu gurih dan itu non-vegan. Seger BRD-nya juga itu di manis semua dan dia gak ada vegannya. Di cookies Kalas itu dia juga manis dan tidak vegan. Samsung cookies juga manis walaupun ada pahitnya juga dan dia non-vegan. Kumo keki juga manis dan non-vegan. Lodi satu juga manis dan non-vegan. Miss Pedestrian itu manis, gurih, dan juga non-vegan. Nasi Jakarta manis, gurih, dan non-vegan. Lima pedestrian itu manis dan non-vegan. RT itu manis dan juga non-vegan. Nah, yang pertama saya bakal ngejelasin tentang progres divisi admin dan keuangan. Nah, yang pertama itu rancangan keuangan. Kita itu udah bikin harga pokok produksi dari Zurkokisnya. Nah, ini itu daftar biaya variabel. Ini perlengkapan yang kita butuhin. Ada plastik wrap, box sedang, box besar, kartu ucapan, stiker, ziplock, sama anggaran marketingnya. Nah, ini totalnya itu Rp105.590. Terus itu ada bahan baku itu varian yang bakal kita jual. Itu ada red velvet, walnut, lumba Nutella, matcha almond, cookies cream, vegan cookiesnya itu harga-harga aslinya buat di produsennya itu. Terus ini next. Ini buat perhitungan HPP-nya. Nah, perhitungan HPP itu kita pakai harga bahan dan biaya produksi. Nah, biaya produksi itu dari biaya perlengkapan dibagi perkiraan unit yang terjual. Nah, di sini itu kita perkiraan unit terjual itu totalnya itu semuanya 80 unit. Nah, jadi buat HPP-nya. Nah, HPP-nya itu dapat dari harga bahan ditambah biaya produksi. Nah, bisa dilihat juga di sini kan HPP harga-harga. Next. Yang kedua ada harga jual. Dari sini kita akan menentukan harga jual Zurek Cookies. Dikalikan dengan keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungannya mau berapa? 30%. Maka setelah itu ditambah dari keuntungan tersebut. Misal Red Velvet dari HPP-nya itu 13.198 ditambah 30% kali 13.198 sehingga hasilnya jadi 16.498. Ketiga, kita di sini menghitung BEP sederhana. Jadi kita akan tahu berapa banyak yang harus dijual agar mudah kembali. Next. Dari sini kita sebagai contoh itu BEP dengan cookies harga cookies rata-rata boxnya itu sedang berarti ada isi 3. Dengan asumsinya itu inventory-nya dibeli per paks, jadi tidak ada biaya tambahan seperti ongkir dan lain-lain. FC-nya kita di sini memakai anggaran marketing karena anggaran marketingnya itu kita per bulan. Jadi anggaran marketingnya 25.000 menjadi FC-nya totalnya 25.000, kemudian ada VC-nya itu ada plastik wrap, box sedang, kartu ucapan, stiker, ziplock, dan cookies dengan harganya rata-rata, kemudian dikali 3. Di sini harga rata-rata cookiesnya dipakai 16.000 dikali 3 menjadi 48.000. Setelah ditotalkan menjadi 54.312. Kemudian kita sebagai contoh di sini 3 paks. Jadi kalau 3 paks itu 3 box ya maksudnya. 3 box itu jadi 162.936 ditambah dengan FC tadi menjadi 187.936. Kemudian harga jualnya kita menentukan di sini
itu jadi 63.000 per box itu. Kemudian dikali 3 menjadi 189. Dari sini kita lihat bahwa kalau kita menjual 3 box sedang saja, itu berarti sudah kembali modal yang kita lakukan. Gitu. Oke, next. Di sini kita juga ada timeline dari divisi admin dan keuangan. Kita di sini mencatat keuangan, kemudian mendiskusikan anggaran mingguan dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu ada divisi pemasaran, anggotanya Fajar, Edit, dan saya sendiri. Next. Ini tampilan logo sama slogannya. Next. Ini tampilan platformnya itu yang sebelah sini Shopee, sampingnya itu Instagram. Next. Ini ilustrasi home Shopee, jadi kalau customer buka Shopee kita, tampilan awalnya itu gambar ini. Next. Nah, selanjutnya ada desain untuk konten story kita. Yang pertama itu ada template gift challenge. Yang kedua ada template buat Q&A sama quiz. Next. Nah, desain konten feed Instagram kita udah ngepost coming soon. Terus ada find us, fun fact about cookies, sama opening hours. Next. Selanjutnya ada timeline. Ini adalah timeline yang bakal kita lakukan di marketing. Tetapi ada beberapa yang belum diisi karena kita belum tahu mau melaksanakannya tuh tanggal berapa. Next. Selanjutnya itu divisi produksi dan pengiriman. Itu ada 3 anggota, ada saya sendiri, dan Cikita, dan ada Eka. Next. Ini merupakan menu-menu yang bakal kita jual. Untuk harganya bisa dilihat sendiri. Jadi pertama ada red velvet, lalu ada walnut, ada lumbar Nutella, ada triple coklat, ada matcha almond, ada cookies and cream, dan ada pecan coklat. Next. Nah, ini kita menjualnya dengan paketan ya. Di sini ada beberapa paket. Yang pertama ada paket A dengan all varian, harga 84.900. Lalu ada paket B, itu isinya ada 1 vegan choco, ada 1 walnut, ada 1 matcha, harganya 69.900. Lalu ada paket C. Paket C ini isinya ada 2 lembar Nutella, 1 walnut, 2 matcha almond dengan harga 82.900. Lalu ada paket D, itu isinya 3 matcha dan 2 walnut, itu harga 82.900. Lalu ada paket E, itu isinya 2 red velvet, 1 cookies and cream, dan 2 walnut, itu harganya 83.000. Lalu ada paket F, itu isinya ada 3 red velvet, 2 lembar Nutella, harga 83.900. Ada paket H, isinya 2 cookies and cream, 1 matcha, 1 walnut, 1 lembar Nutella atau red velvet dengan harga 85.900. Dan ada paket terakhir yaitu paket G, isinya ada 3 walnut, 2 cookies and cream dengan harga 45.900. Nah, ini ilustrasi produknya, bisa dilihat sendiri ya. Itu bisa ya dengan desain dan harganya. Next. Oke, lalu untuk packagingnya kita menggunakan box yang sedang ukuran 20 x 20 x 5 untuk 3 pieces, dan yang besar 20 x 20 x 7 cm untuk 5 pieces. Lalu kita juga menggunakan ziplock untuk vegan choconya. Next. Stiker box ukuran 5 x 10 untuk seal box-nya. Terus kartu ucapan yang isinya how to reheat, storage, sama sosmed ukuran 9 x 6 yang dimasukin di dalam boxnya. Next. Untuk sistem order dan pre-order, sistem pre-order kita tuh diadakan selama 5 hari setiap minggu, Senin sampai Jumat dengan minimum pembelian 3 pieces. Lalu sistem pemesanan ke suppliernya, pemesanan dilakukan setiap hari Jumat, mengikuti jadwal tutup pre-order setiap minggu. Next. Ini timeline untuk produksi dan pengemasan. Ini baru segini aja, nanti ke depannya bakal ditambahin timeline terkait dengan produksi dan pengemasannya. Next. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan nggak untuk Zero Cookies ini? Sorry ya. Nah, gue agak sedikit penasaran ya, karena produk kalian mungkin adalah sesuatu yang harus kalian buat sendiri gitu. Itu resepnya atau cara pembuatannya kalian itu dari mana? Entah lihat atau mungkin dia dari mana? Sama kalian udah make sure bahwa resep yang kalian itu tuh paling enggak udah enak gitu, udah layak dimakan orang gitu. Gue penasaran di situ sih. Ya udah sih gitu aja, makasih. Oh, sama pertanyaan yang selanjutnya, gak usah deh, yang lain aja. Nah, gue mau jawab, Isan. Kita nggak bikin sendiri, kita kan ngambil dari supplier. Nah, kalau buat enak atau enggaknya, produk yang kita beli dari suppliernya itu udah dapet rating ketiga terbaik di kue kering kok, dari Shopee-nya. Ya udah. Thank you. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kedengaran nggak, Mas? Saya Muhammad Rizky dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan tadi kan kalian itu kan maketin produk-produknya gitu per paket gitu ya. Itu kalau misalkan customer itu nge-custom sendiri produk yang pengen dia beli, itu bakal ada potongan gitu nggak? Terima kasih. Mau jawab juga nih, yang tadi barusan, yang masalah custom. Custom tuh kita kan udah maketin produknya yang ber5 pieces kan ya. Jadi, customer tuh otomatis nggak bisa custom, cuma bisa pilih, paket A, B, C, atau berapa gitu paketnya. Jadi nggak bisa custom untuk yang 5 pieces itu. Iya sih. Aku mau nanya, kalau hari Jumat pesan ke supplier itu nggak keburu basi apa gimana? Keburu basinya gimana maksudnya? Kan kalian kan pesennya hari Jumat kan. Nah, habis itu
kalau kirim ke orang yang buat dikirim ke orang yang pesan itu nggak keburu basi apa enggak? Ngerti nggak maksudnya? Masih. Mungkin boleh dijawab ya. Kalau basi sih kayaknya enggak. Soalnya kan cookies itu bisa bertahan lama kok, setahu kita. Terus ya kalau kita di pesan Jumat kan kita open PO dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Sekitar Jumat sore kita pesan, ya kemungkinan kita kirim balik ke customer itu di hari Seninnya. Kemungkinan enggak urusan basi asal packagingnya tepat itu nggak bakal basi kok. Oke, udah 3 pertanyaan, mungkin udah kali ya? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, mending ditutup aja ini. Oke.